Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 2 September 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi umat-umat yang membuat melodi dalam hati, karena Kristus tinggal dalam hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini tanggal 2 September tahun 2023 berjudul dengan nyanyian, rebana, kecapi, dan gambus. Ayat inti terdapat dalam Mazmur 81 ayat 2 dan 3 yang berkata, bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu, diiringi gambus. Allah dimuliakan oleh nyanyian pujian dari hati yang murni, dipenuhi dengan kasih dan ketaatan kepadanya. Mereka yang berpegang teguh pada nasihat dan petunjuk firman Allah, dengan doa yang sungguh-sungguh mencari untuk mengetahui dan melakukan kehendak-Nya yang benar, tidak merasakan keluhan kecil terjadi sehari-hari. Rasa syukur yang mereka rasakan dan damai sejahtera Allah yang telah memerintah di dalam, membuat mereka bermelodi di dalam hati mereka kepada Tuhan, dan dengan kata-kata menyebutkan hutang kasih dan rasa terima kasih kepada Juru Selamat yang terkasih, yang begitu mengasihi mereka, mati agar mereka dapat memiliki kehidupan. Dikutip dari Testimonies for the Church, volume 1, halaman 509. Anak-anak Allah tidak boleh tunduk pada perasaan dan emosi. Ketika mereka berubah-ubah antara harapan dan ketakutan, hati Kristus terluka, karena Dia telah memberi mereka bukti yang tidak salah lagi akan kasih-Nya. Dia ingin mereka diteguhkan, dikuatkan, dan dimantapkan dalam iman yang paling suci. Dia ingin mereka melakukan pekerjaan yang telah Dia berikan kepada mereka. Kemudian hati mereka akan berada di tangan-Nya seperti kecapi suci yang setiap nadanya akan memancarkan pujian dan ucapan syukur kepada Dia yang diutus Allah untuk menghapus dosa dunia. Diambil dari Testimonies to Ministers, halaman 518. Demikianlah pembacaan renungan pagi pada pagi hari ini.
Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 247 paragraf 3 yang berbunyi, Dia ingin mereka melakukan pekerjaan yang telah Dia berikan kepada mereka. Kemudian hati mereka akan berada di tangannya seperti kecapi suci yang setiap nadanya akan memancarkan pujian dan ucapan syukur kepada Dia yang diutus Allah untuk menghapus dosa dunia. Hati kita menjadi kecapi kudus yang mengeluarkan nada-nada pujian dan syukur kepada Yesus Kristus yang Bapa utus untuk menghapus dosa dunia ini, serta kita mau melakukan pekerjaan yang Yesus berikan kepada kita, yaitu untuk menjangkau jiwa-jiwa demi keselamatan. Mengapa hal ini penting kita ketahui? Karena God's Amazing Grace halaman 307 paragraf 2 berkata, banyak orang rindu bertumbuh dalam kasih karunia. Mereka mendoakan akan hal tersebut dan terkejut karena doa mereka tidak terkabul. Sang Guru telah memberi mereka suatu pekerjaan yang harus dilakukan agar mereka dapat bertumbuh. Apa gunanya berdoa ketika ada kebutuhan untuk bekerja? Pertanyaannya adalah, apakah mereka berupaya menyelamatkan jiwa-jiwa yang untuknya Kristus telah mati? Pertumbuhan rohani bergantung pada memberikan terang yang telah Allah berikan kepada Anda, kepada orang lain. Pertumbuhan kasih karunia itu bukan hanya sekedar berdoa, tetapi harus bekerja, yaitu bekerja bagi Kristus untuk keselamatan jiwa-jiwa. Terang yang kita terima dari Allah harus kita pancarkan lagi kepada sesama. Kebenaran yang kita terima dari Allah harus kita kabarkan kepada banyak orang. Baru kita mengalami pertumbuhan. Dan bagaimana caranya kita mengalami pertumbuhan? Kita bertumbuh di dalam Yesus tentunya. Roh Nubuat melanjutkan dalam God's Amazing Grace halaman 307 paragraf 5 berbunyi, Tuhan Yesus adalah kekuatan dan kebahagiaan kita, gudang besar yang darinya pada setiap kesempatan manusia dapat memperoleh kekuatan. Ketika kita mempelajari Dia, berbicara tentang Dia, menjadi semakin mampu untuk memandang Dia, ketika kita memanfaatkan rahmat-Nya dan menerima berkat-berkat yang Dia berikan kepada kita, kita memiliki suatu yang dapat kita gunakan untuk membantu orang lain. Dipenuhi dengan rasa syukur, kita menyampaikan kepada orang lain nikmat yang telah diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Dengan menerima dan memberi, kita bertumbuh dalam kasih karunia. Bertumbuh dalam kasih karunia itu adalah dengan menerima dari Allah dan kemudian memberikan kepada sesama. Jika kita hanya menerima dan tidak memberikan, maka tidak akan ada pertumbuhan rohani. Kita harus menerima dan memberi, baru kita mengalami pertumbuhan rohani. Dan inilah caranya agar hati kita menjadi kecapi suci dalam memuji Allah. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald tanggal 5 Mei tahun 1910 paragraf 5 yang berbunyi, jika kita mau melakukan pekerjaan yang Tuhan ingin kita lakukan, berjalan mengikuti jejak Yesus, maka hati kita akan menjadi kecapi suci, yang setiap nadanya akan memancarkan pujian dan ucapan syukur kepada Dia yang diutus oleh Allah untuk menghapus dosa dunia. Jadi, yang membuat hati kita menjadi kecapi suci adalah dengan berjalan mengikuti jejak Yesus. Apakah maknanya mengikuti jejak Yesus? The Review and Herald tanggal 24 April tahun 1888 paragraf 7 menyatakan, dan jika kita mengikuti jejak Yesus, kita harus melakukan apa yang Dia lakukan. Kita harus memberikan bantuan yang sama kepada manusia seperti yang Dia berikan. Kita harus dekat dengan hati mereka yang membutuhkan pelayanan kita. Kita harus membuka Alkitab untuk memahaminya, menyampaikan tuntutan hukum Allah,
membacakan janji-janji itu kepada mereka yang ragu-ragu, mendorong mereka yang terbelakang, menyadarkan mereka yang lalai, menguatkan mereka yang lemah. Inilah artinya mengikuti jejak Yesus, yaitu melakukan apa yang Yesus lakukan kepada manusia. Baru sesudah itu hati kita menjadi kecapi kudus bagi Allah. Sebab tidak ada sukacita yang lebih besar daripada melihat jiwa-jiwa bertobat dan kembali kepada Bapa dan Anaknya. Karenanya, The Review and Herald tanggal 5 Mei tahun 1910 paragraf 4 menyatakan, mengapa tidak membangkitkan suara nyanyian rohani di hari-hari perjalanan rohani kita? Mengapa tidak kembali ke kehidupan kita yang penuh semangat? Kita perlu mempelajari firman Allah, bermeditasi dan berdoa. Kemudian kita akan memiliki penglihatan rohani untuk membedakan pelataran dalam bait suci sorgawi. Kita akan mendengarkan nada-nada ucapan syukur yang dinyanyikan oleh paduan suara sorgawi di sekitar tahta. Kiranya pekabaran renungan hari ini menjadi pembaharuan bagi kita. Gantinya mengeluh, kita memuji Bapa dan Anaknya, sebab oleh kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, sehingga kita dapat berjalan menuju negeri perjanjian, dan sambil berjalan, kita kabarkan kebenaran kepada sesama, bagikan terang yang dari Allah kepada manusia, agar semakin banyak yang turut bergabung dalam rombongan umat Allah yang berjalan pulang ke rumah. Maka kita akan membuat melodi dalam hati untuk menyatakan rasa terima kasih kita kepada Bapa dan Anaknya, oleh kehadiran Roh-Nya Yesus dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting dan menguatkan pada pagi hari ini, agar hati kami menjadi kecapi kudus bagi Allah, yang menyampaikan nada-nada pujian dan syukur kepadamu ya Bapa. Dan caranya adalah dengan bekerja sebagaimana Kristus bekerja, mengikuti jejak Yesus, melakukan apa yang Yesus lakukan, yaitu teristimewa dalam menjangkau jiwa, agar mereka kembali dan bertobat kepadamu ya Bapa. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hati kami, maka kami dapat hidup sebagaimana Yesus hidup, bekerja sebagaimana Yesus bekerja, dan melakukan apa yang Yesus lakukan. Semuanya demi kemuliaan nama-Mu ya Bapa, dan mendatangkan jiwa-jiwa kembali kepadamu. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.